Salam, puji Tuhan. Selamat bertemu dalam acara ibadah minggu ini. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan hadir. Sesuai Matius 18 ayat 20 dan Mazmur 22 ayat yang keempat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama mendengar atau ikut menaikkan pujian yang berjudul Jangan Kamu Takut, sesuai dengan tema firman yang akan kita pelajari, yaitu perikopnya atau judulnya Jangan Kamu Takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Puji Tuhan, lewat lagu ini saya percaya memberikan kita semua, mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Terlebih di saat ini hampir semua orang dari banyak negara, ada 213 negara menghadapi pandemi COVID-19. Siapa yang tidak pernah takut? Bagaimana perasaan saudara, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di negara kita? Ketakutan ialah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman eksternal. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu
dari emosi dasar selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan juga pernah mengalami ketakutan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, Musa. Musa ketika dia disalah mengerti menolong orang Israel sehingga dia membunuh orang Mesir. Akhirnya dia ketakutan, lalu dia melarikan diri hingga ke Midian. Saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang kedua, Daud ketika dikejar oleh Raja Saul, dia menjadi ketakutan. Demikian juga dia melarikan diri dari anaknya Absalom. Dalam 2 Samuel 15, saudara bisa baca bagaimana Daud juga melarikan diri dari anaknya Absalom. Yang ketiga adalah Elia. Elia setelah mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, ia mau dibunuh oleh Isabel. Elia juga ketakutan sehingga dia melarikan diri ke Gunung Horeb. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Yang keempat, murid-murid Yesus waktu ditimpa badai, perahunya hampir tenggelam, mereka juga ketakutan. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi antara iman dan ketakutan ada hubungannya. Sebagaimana dicatat dalam Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi dari ayat ini kita melihat ada hubungan antara ketakutan dan kepercayaan. Mereka takut karena kurang percaya. Karena itu untuk meningkatkan iman kita harus banyak membaca, merenungkan, dan mengimani apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Ada banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita akan janjinya. Jangan takut, percaya saja. Berkali-kali Tuhan ingatkan supaya jangan takut, tetap percaya kepada Dia. Ayat-ayat firman Tuhan di bawah ini kiranya meningkatkan iman kita sehingga tidak khawatir menghadapi situasi apapun. Ada banyak ayat-ayat, saya akan membacakan 4 ayat dari firman Tuhan, 2 dari perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat yang lain. Yang pertama dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Kemudian di dalam Mazmur 27 ayat pertama dari Daud, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Lalu di dalam 2 ayat di dalam perjanjian baru, Ibrani 13 ayat ke-6,
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilaksanakan manusia, yang dilakukan manusia terhadap aku? Demikian juga dalam Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kemudian saudara bisa baca dalam beberapa ayat dalam Matius 10 ayat 31, dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Mazmur 118 ayat yang ke-6, Mazmur 112 ayat yang ke-7, Mazmur 56 ayat yang ke-4, Mazmur 56 ayat yang ke-11. Ayat-ayat gini juga mengingatkan supaya kita jangan takut karena ada Allah pembela kita. Yesus pernah juga ketakutan. Dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia menyerahkan apa yang akan terjadi kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini dan daripadaku, sebab tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ayat terakhir kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita mengalami ketakutan, Tuhan ingatkan, serahkanlah segala, artinya semua kekhawatiran saudara hanya kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dia pasti akan sanggup memberikan jalan keluar apapun yang saudara alami. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, termasuk menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Kita berdoa supaya segera lenyap dari bangsa kita, bahkan dari muka bumi ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman yang kami pelajari hari ini, kami percaya akan menguatkan iman kami akan janji Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami diberi kekuatan yang dari Tuhan untuk tidak khawatir menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya bersama Yesus kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Gereja Terang Kristus yang melaksanakan ibadah hari ini, atau siapapun yang mendengar firman ini, dengan berkat surgawi, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus. Yang sakit oleh bilur Yesus, saudara disembuhkan. Yang mengalami masalah, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Biar saudara melanjutkan ibadah seterusnya dengan doa syafaat dan lainnya.
tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.